ketika kita ingin mendaftar beasiswa S2 di Mercu Buana, dari awal sampai akhir itu seperti apa sih Pak? Oh ya, Susah apa mudah apa gimana nih Pak? ya, Silakan ya, Pak ya. Fitri. Baik ya. Memang di MTM ini Magister Teknik Mesin itu ada dua cara kita mahasiswa itu yang studi di kita ya. Ya, Ya ada yang melalui jalur beasiswa ya. ya. Tapi ada yang jalur mandiri artinya yang biaya sendiri ya. Mm. Nah, kalau yang jalur beasiswa tentu ada prosesnya ya, tentu saja mendaftar online. Itu informasinya bisa dilihat di website ya. Oke. Di website itu ada informasi penerimaan beasiswa misalnya. Mm. Nah, itu ada sekali setahun kita selalu, insya Allah kita selalu ada penerimaan. Ya. Nah, kebetulan tadi juga saya baru saja Ya. selesai menginterview ya pagi Oh, tadi, itu menginterview calon-calon penerima beasiswa untuk tahun ajaran baru yang akan datang. Nah, itu setelah dia mendaftar, tentu saja nanti ada proses yang harus dilalui ya, ada tes segala macam, eh, dan biasanya itu ada persyaratan IP ya. oh gitu. Walaupun kadang-kadang dengan pertimbangan tertentu syarat IP bisa saja diinikan dulu ya. Mm. Tetap diikutkan misalnya interview dengan melihat kapabilitasnya ketika di interview gitu ya. Nah, setelah itu nanti ada interview, interview biasanya Ya, Kaprodi Kaprodi yang ya. menginterview. Nah, kemudian dari situ baru diputuskan. Nah, ya kalau yang jalur beasiswa ya, Ya. jadi jalur beasiswa seperti itu. Dan itu saya rasa sih tidak susah ya. Ya. Jadi tinggal ikuti saja prosedurnya. Nah, begitu Oke. kira-kira. Jadi nanti ada tes tertulis ya kalau saya boleh bagi pengalaman ya Pak. Iya, ada Tahun tes lalu itu tertulis. saya awalnya itu ya emang awal saya mendaftar mendapatkan pengumuman melalui email kemudian untuk mengikuti ujian tertulis Ujian ya. tertulis ya, Setelah betul. ujian tertulis ada pengumuman kembali kita lulus ujian tertulis kemudian lanjut untuk penjadwalan wawancara gitu ya Pak Wawancara, Fitri ya ya. betul. Nah, jadi kira-kira nih Pak kalau di wawancara sendiri Pak kira-kira kasih bocoran sedikit boleh gak nih? Kira-kira yang dipertanyakan oleh Pak Fitri Iya, biasanya iya. ke calon mahasiswa apa sih Pak? Biar Gitu ada ya. biar gak Iya. penasaran gitu. Iya, iya, boleh, Iya. boleh. Ya, jadi tentu saja yang kita inginkan yaitu ketika kita menerima mahasiswa dari jalur beasiswa, Hmm. kita ingin memastikan bahwa dia mampu untuk menyelesaikan. Maka kita lihat dari kemampuan dia. Kemudian dari segi apa namanya? ke kemauan dia, Hmm. kemotivasi dia lah. Motivasinya itu sekuat apa gitu Iya. ya. Atau misalnya ada yang misalnya kenapa mau nyambung S2 ya kita coba-coba aja. Wah, coba-coba di sini bukan tempatnya Iya betul. coba-coba. Hati-hati. Ya hati-hati. Ya Iya. jadi kita ingin melihat bagaimana Ya. sekuat apa motivasi dari yang bersangkutan. Hmm. Terus kemudian kesiapan dia juga. Jadi kesiapan kalau yang sudah berkeluarga Hmm. itu saya malah cek kadang-kadang dari pasangannya. Misalnya Hmm. ibu-ibu, perempuan misalnya kan, itu saya pastikan dari suami bagaimana, ya kan? Iya iya Sehingga iya. nanti tidak ada alasan, oh ternyata suami saya tidak mengizinkan, wah ini nggak Itu bisa ya. udah bukan ranah Iya, kita itu. iya. Jadi kita Iya iya. pastikan dulu di Iya awal, betul. memang iya, gitu. Begitu juga yang laki-laki pun saya tanyakan juga Hmm. kalau udah berkeluarga, Iya. saya pastikan bahwa pasangannya, istrinya Iya. itu memang mendukung, oke Oke. ya. Dan kalau misalnya belum masih single, belum nikah, saya pastikan orang tuanya. Orang tuanya Oh. bagaimana nih? Orang tuanya setuju nggak? Jangan-jangan lu ngapain sekolah lagi? Udahlah misalnya gitu kan. Wah ya lebih baik ya jangan, Iya. nggak usah kita Betul betul. terima gitu. Jadi artinya kadang kita bisa memutuskan kita ingin sekolah, tapi ternyata yang di sekitar kita Iya tidak betul. tidak mendukung ya. Jadi makanya itu yang saya perlu pastikan. Kemudian bagaimana dia bisa membagi waktu? Hmm. Itu juga poin penting ya, membagi waktu. Bagaimana sih kira-kira dia membagi waktu antara pekerjaan dengan kuliah nih. Nah, karena terus terang kalau yang namanya kuliah S2, saya Hmm. sendiri merasakan. Saya dulu S2 juga Iya. kerja juga, Oh. S3 juga ya kerja Iya. juga ya. Tapi bagaimana kita bisa membagi waktu ya ketika bukan kalau ada waktu. Nanti kalau ada waktu dikerjain, wah nggak bisa ya. Jadi memang kuliah itu perlu menyiapkan waktu. Nah, maka saya pastikan juga bagaimana cara dia membagi waktu? Bisa nggak, ya kan? Untuk melaksanakan kuliahnya, untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, itu biasanya saya pertanyakan gitu ya, untuk memastikan bahwa, oh ya kira-kira ini kandidat ini siap nih, gitu. Tapi ada juga yang kayaknya sepertinya siap, tetapi setelah dilihat apa ya background pengetahuannya kayaknya terlalu minim.
ya. Jadi ada juga yang akhirnya atau mungkin umurnya sudah terlalu tua ya. Jadi kadang-kadang kalau yang udah terlalu tua emang bukan kita ini kan ya. Jadi kan pikirannya mungkin udah banyak sehingga ya nggak bisa secepat yang muda lah ya. Jadi ya itu mungkin ada pertimbangan juga ke situ yang lain-lain itu. Nah itu mungkin Ya.